Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Balkis dengan NIM 111882920000082 dari kelas P4A Peminatan Agroteknologi untuk mata kuliah Ilmu Tanah dengan dosen pengampu Ibu Titik Inayah. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana menentukan kelas tekstur tanah menggunakan segitiga tekstur tanah. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu tekstur tanah. Menurut Badan Pertahanan Nasional, tekstur tanah adalah keadaan tingkat kehalusan tanah yang terjadi karena terdapat perbedaan komposisi kandungan fraksi pasir, debu, dan liat yang terkandung pada tanah. Tekstur tanah biasa juga disebut besar butir tanah, termasuk salah satu sifat tanah yang paling sering ditetapkan. Hal ini disebabkan karena tekstur tanah berhubungan erat dengan pergerakan air dan zat terlarut, udara, pergerakan panas, berat volume tanah, luas permukaan spesifik, kemudahan tanah memadat, dan lain-lain. Ini menurut Hilal tahun 1982. Tanah dengan berbagai perbandingan pasir, liat, dan debu dikelompokkan atas berbagai kelas tekstur. Untuk mengetahui kelas tekstur pada tanah, bisa menggunakan segitiga tekstur. Berikut adalah tabel yang kita harus tentukan kelas teksturnya dengan yang diketahui perbandingan pasir, liat, dan debu pada 7 sampel tanah. Sampel pertama perbandingan pasir 30%, liat 49%, debu 21%. Kelas teksturnya apa? Pertama, pasirnya atau sandnya ini 30%, clay atau liat yang 49%, silt atau debunya 21% akan membentuk titik temu pada kelas tekstur liat atau clay. Lanjut, untuk sampel tanah nomor 2 dengan perbandingan pasir 37%, liat 47%, debu 16%. Kelas teksturnya apa? Pasir atau sandnya 37%, clay-nya 47%, siltnya 16%, akan membentuk titik temu pada kelas tekstur clay atau liat. Lanjut, pada sampel tanah nomor 3, dengan perbandingan pasir 27%, liat 50%, debu 23%. Kelas teksturnya apa? Sandnya 27%, clay-nya 50%, siltnya 23%, akan membentuk titik temu pada kelas tekstur clay atau liat. Lanjut, untuk sampel tanah nomor 4, dengan perbandingan pasir 19%, liat 47%, debu 34%, kelas teksturnya adalah apa? Pertama, sandnya 19%, clay-nya 47%, siltnya 34%, akan membentuk titik temu pada kelas tekstur clay atau liat. Selanjutnya, untuk kelas tekstur pada sampel tanah nomor 5 dengan perbandingan pasir 30%, liat 57%, debu 13%, kelas teksturnya apa? Pertama, sandnya 30%, clay-nya 57%, siltnya 13%, akan membentuk titik temu pada kelas tekstur clay atau liat. Selanjutnya, untuk sampel tanah nomor 6 dengan perbandingan pasir 33%, clay 34%, debu 33%. Kelas teksturnya adalah pasirnya atau sandnya itu 33% ya. Clay-nya 34%, siltnya 33%, akan membentuk titik temu pada kelas tekstur clay loam atau lempung berliat. Selanjutnya, yang terakhir adalah sampel tanah nomor 7 dengan perbandingan pasir 61%, liat 26%, debu 13%. Kelas teksturnya apa ya? Nih, pasirnya tadi sandnya 61%,
clay-nya 26%, siltnya 13% akan membentuk titik temu pada kelas tekstur sandy clay loam atau lempung liat berpasir. Kesimpulannya adalah sampel tanah nomor 1 sampai 5 termasuk kelas tekstur liat atau clay. Kelas tekstur liat atau clay memiliki sifat terasa berat dan halus, sangat lekat, dapat dibentuk bola dengan baik, dan mudah dibuat gulungan. Sampel tanah nomor 6 termasuk kelas tekstur lempung, berliat atau clay loam. Kelas tekstur ini memiliki sifat terasa agak licin, agak melekat, dapat dibentuk bola agak teguh, dan dapat dibentuk gulungan yang agak mudah hancur. Sampel tanah untuk nomor 7 termasuk kelas tekstur lempung liat berpasir atau sandy clay loam. Kelas tekstur ini memiliki sifat terasa halus dengan sedikit bagian agak kasar, agak melekat, dapat dibentuk bola agak teguh, dan dapat dibentuk gulungan mudah hancur. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.